Bab 841, Latar Belakang Khusus. Tuan Stuart Zhou. Semua orang yang hadir terkejut. Kemudian mereka mulai berbicara satu sama lain dengan nada pelan. Anggota yang hadir di sini semuanya berasal dari Kekaisaran Tianyi. Dan banyak dari 7 keluarga bangsawan sebelumnya. Namun semua yang ada di sini, baik musuh atau teman, memandang Zhou Fan tanpa hasil. Pertanyaan tiba-tiba Chu Qingcheng membuat mereka berpikir ulang. Dengan kemampuan dan kelihayan Zhou Fan, di manakah tuannya? Itu juga yang ingin kami ketahui. Gedung Lord Chu. Anda menanyakan orang yang salah. Kita semua juga berada dalam kegelapan. Pengurus Zhou berasal dari klan Luo. Jadi sebaiknya Anda bertanya kepada mereka. Seorang tetua dari mantan SWAT Marquise Abode menunjuk ke arah Luo Yunhai di kursi utamanya. Yang lain menganggukkan kepala. Ya, kamu seharusnya bertanya pada klan Luo. Stuart Zhou adalah milik mereka. Jika mereka tidak tahu, tidak ada yang tahu. Luo Yunhai mengangkat bahu. Teman-teman, saudara Zhou mungkin berasal dari klan Luo. Tetapi kita bahkan tidak tahu bagaimana dia mendapatkan semua keterampilan itu. Saya yakin Anda semua, yang telah menjelajahi Tianyi selama beberapa dekade, jauh lebih bijaksana dan mampu mendapatkan petunjuk tentang latar belakangnya. Kamu pikir kami akan kalah telak darimu jika kami sudah mengetahuinya? Memutar mata mereka, orang-orang dari lembah neraka, Balai Raja Pil dan banyak lagi lainnya memalingkan muka karena kesal. Tim Wu Qingqiu mengerutkan kening. Apakah Zhou Fan baru saja keluar dari batu atau semacamnya? Ada begitu banyak kekuatan di Tianyi namun tidak ada yang tahu tuannya. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Maaf, kakak senior Wu. Kakak Zhou tumbuh di klan Luo sama seperti orang biasa. Hanya setelah klan Luo menghadapi bencana barulah saudara Zhou mengungkapkan bakatnya. Tidak sekalipun dia pernah menyebutkan apapun tentang tuannya. Jadi kami juga tidak membahas masalah tersebut. Meskipun Anda telah menempuh perjalanan jauh untuk memeriksa latar belakangnya. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa kami bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana bisa? Wu Qingqiu bingung. Chu Qingcheng tampak kecewa. Berharap bisa mendapatkan jejak Zhou Fan melalui mereka. Mungkin kami tidak mendapatkan apapun. Yelin tenang seperti mentimun. Meskipun dia pintar untuk tidak menunjukkannya, hanya menunjukkan senyuman samar. Guru Zhou Fan termasuk yang terhebat di domain suci, dan yang tertua. Jelas sekali mereka tidak mengerti. Rahasia ini hanya diketahui oleh segelintir binatang suci dan dirinya sendiri. Pewaris binatang suci. Orang lain pasti tahu rahasia seberat itu. Sepertinya mereka tidak pantas mendapatkannya. Yelin mengayunkan satu kakinya ke kaki lainnya. Terlihat cukup sombong. Pemahaman rahasia mewujudkan kesenjangan antar manusia. Hahaha. Saat penyelidikan menemui jalan buntu, sebuah suara tua berkata, "Nak cucu, mengapa sebenarnya kamu mencari tahu tentang Zhou Fan? Apakah Anda mungkin curiga bahwa jatuhnya ketiga sekte itu ada hubungannya dengan dia?" Chu Qingcheng kembali menatap kelompok itu dengan harapan. Orang yang memanggilnya pastilah seorang tetua yang dekat dengannya sejak bertahun-tahun yang lalu. Paman Jiu. Chu Qingcheng menoleh ke penatua Jiu dari bekas paviliun naga terselubung. Godeye Long Jiu. Dia adalah senior pertama yang terlibat dengan Zhou Fan di Tianyi. Keduanya tumbuh begitu dekat sehingga menjadi saudara. Godeye Long Jiu harus tahu sesuatu tentang Zhou Fan. Chu Qingcheng membungkuk kegirangan. Paman Jiu. Bagaimana kabarmu selama ini? Godeye Long Jiu tersenyum. Hahaha. Masih bersemangat. Meski sedih mendengar meninggalnya saudara Zhou. Kalau saja aku punya kekuatan, aku pasti. Mata Long Jiu bersinar karena haus darah. Chu Qingcheng mengepalkan tangannya. Ya, mereka tidak memiliki kekuatan. Atau mereka sudah lama menghancurkan sekte iblis perencana. Wu Qingqiu menghela nafas karena perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Juga sedih. Namun, sebagai anggota tim investigasi, dia datang bukan untuk menghasut balas dendam. Jadi dia membungkuk.
Adik perempuan Kinceng menganggap Tuan sebagai Paman Jiu. Jadi aku akan dengan lancang memanggil Tuan dengan sebutan itu juga. Meskipun aku mempunyai kekurangan. Oh, itu tidak perlu. Tuan Muda Wu. Long Jiu mengembalikan busurnya. Wu Qingqiu baik dan sangat sopan tanpa arogansi apapun. Dia masih seorang murid dari 3 sekte unggul. Belum lagi di tahap ethereal. Long Jiu tidak akan pernah mengambil keuntungan dan menganggap dirinya lebih tua. Wu Qingqiu tersenyum. Paman Jiu terlalu baik. Wajar jika kita memperlakukan orang yang lebih tua seperti itu. Selain itu, saya juga memperhatikan bahwa Tuan menyebut Zuo Fan sebagai saudara. Saya akan sangat berterima kasih jika Paman Jiu bersedia menjawab beberapa pertanyaan. Tuan Muda Wu, silakan bertanya. Long Jiu membungkuk seperti yang dilakukan Wu Qingqiu. Wu Qingqiu mengangguk. Paman Jiu, sejujurnya, kami mencurigai pelaku penghancuran 3 sekte datang dari luar negeri kami. Atau seseorang yang membalas dendam atas apa yang terjadi pada Zuo Fan setahun yang lalu. Karena itu saya meminta bantuan semua orang. Dengan memberitahu kami apakah Zuo Fan pernah dekat dengan seseorang di Tianyu selain Anda semua. Sejauh yang saya tahu, keahliannya tidak berasal dari sekte perencana iblis. Jadi dari mana asalnya? Apakah maksudmu tuannya membalas dendam? Long Jiu berteriak. Yang lain melompat, menyemangati telinga mereka agar tidak melewatkan apapun. Itu pasti. Untuk melatih kekejian seperti Zuo Fan. Kekuatan yang mencapai hal ini harus menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka mulai mempunyai firasat betapa hebatnya latar belakangnya. Bukan berarti kekuatan rata-rata bisa menghancurkan 3 sekte di wilayah barat dalam semalam. Yang paling bersukacita adalah bekas rumah. Syukurlah Zuo Fan menang dalam pertarungan demi Tianyu. Jika dia kalah di tangan kita, maka Tianyu akan terjerumus ke neraka. Ketika mereka menghancurkan sekte perencana iblis dari 9 sekte di wilayah barat, menghancurkan Tianyu hanyalah sebuah permainan anak-anak jika mereka memikirkannya. Jadi itu sebabnya dia sangat menjengkelkan. Saya selalu merasakannya. Dukungannya menjelaskan hal itu. Sekte penipu iblis tidak pernah mengetahuinya, jadi itu sebabnya mereka sekarang berada 6 kaki di bawah. Itulah yang kamu dapatkan karena mempermainkan seseorang yang lebih kuat dari yang kamu pikir kamu lebih baik. Sangat mudah ketika Anda tidak tahu siapa yang ada di belakangnya. Semua orang menghela nafas. Hanya Long Jiu yang merenung. Tuan saudara Zuo, dia pernah menyebutkannya sekali. Meski aku tidak yakin apakah itu nyata atau tidak. Benarkah? Siapa? Wu Qingqiu menyala. Long Jiu sangat serius. Tuan 9 kata. Kelompok Wu Qingqiu tercengang. Tuan 9 kata. Apakah ada orang seperti itu di wilayah barat? Yelin hampir saja meludah. Apakah itu mengacu pada 9 kata berdaulat? Kakak laki-laki. Apakah kamu mempermainkan para yokel ini karena tidak mengetahui tentang 10 penguasa? Semua orang di sekitar tampak bingung. Paman Jiu, Tuan 9 kata-kata memang terdengar bagus. Tapi aku malu untuk mengatakan bahwa aku belum pernah mendengar tentang dia. Siapa dia? Dari mana asalnya? Wu Qingqiu bertanya. Long Jiu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia hanya melontarkan senyumannya. Jadi aku selalu menganggap itu hanya lelucon. Sekarang kamu bertanya tentang tuannya. Sepertinya itu mungkin benar. Tuan 9 kata. Mata Wu Qingqiu bersinar. Siapa dia? Tak seorang pun di seluruh dunia dengan nama atau kekuasaan berapapun yang mengenal orang seperti itu. Apakah ada di antara kalian yang tahu? Wu Qingqiu menoleh ke yang lain. Hanya untuk melihat mereka bingung. Wu Qingqiu mengerutkan kening. Dia mengetahui lebih banyak tentang Zuo Fan dan mendapatkan petunjuk. Hanya untuk memiliki lebih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tuan 9 kata-kata. Apa sih itu? Kedengarannya sama megahnya dengan yang terbaik di area tengah. Pedang tak terkalahkan. Tapi belum pernah mendengarnya. Yelin berpura-pura bodoh sementara kakak laki-lakinya tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa kamu tidak bertanya pada Gunung Iblis? Seorang gadis berbicara.
Tim Wu Qingqiu beralih ke Lei Yuting. Kapten Korps Bayangan Klan Luo. Lei Yuting melanjutkan. Ketika klan Luo ditempatkan di Gunung Blackwing, Zuo Fan membawa saya untuk mengatur susunan di sekitarnya. Saya mendengar dia mengatakan sesuatu tentang menciptakan gunung iblis kedua di sini. Mungkin disitulah tuannya berada. Wu Qingqiu akhirnya menemukan arah. Meskipun tatapan penuh harapnya ditanggapi dengan tatapan yang sama hilangnya. Wajah Wu Qingqiu berkedut. Kalau begitu, tidak ada gunanya bertanya tentang gunung iblis. Di mana itu? Semakin kita menggali, semakin rahasia latar belakang Zuo Fan. Yang saya dapatkan untuk pertanyaan saya hanyalah lebih banyak pertanyaan. Kemana mereka harus pergi selanjutnya? Wu Qingqiu menghela nafas. Saudara Zuo, apakah kamu benar-benar keluar begitu saja? Mengapa kami tidak dapat menemukan apapun tentang Anda? Babak 842, Tuan 9 kata-kata. Dengan rambutnya yang tertiup angin, seorang pria jangkung dan cerdas berdiri di puncak yang tinggi. Tampak bebas dan santai. Hal ini membuat desahan dalam-dalam yang keluar dari pria parubaya terkemuka ini saat dia melihat langit tidak seperti biasanya. Suara mendesing. 3 orang tiba-tiba mendarat di depannya dan membungkuk. Elder Du, sudahkah Anda mempelajari sesuatu dari penyelidikan Anda di Tianyi? Penatua Du memandang mereka dan bertanya, apakah penghancuran sekte penjinak binatang, sekte penipu setan, dan sekte surga mistik ada hubungannya dengan Zuo Fan? Atau apakah ada orang lain yang terlibat di dalamnya? Ketiganya menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Penatua Du bingung. Apakah itu pertanyaan yang sulit? Jika Zuo Fan memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya, kami akan melanjutkan penyelidikan ke arah ini. Jika tidak, maka kita tidak perlu membalas dendam dan kita bisa fokus pada kekuatan yang datang ke wilayah barat. Ini mungkin merupakan pertama kalinya wilayah barat diserang dan membutuhkan perhatian penuh yang mulia dalam menyelidiki ketiga wilayah tersebut. Sekali lagi, masyarakat menderita. Penatua Du menghela nafas dengan sedih sementara ketiganya menundukkan kepala dengan tatapan berat. Penatua Du penasaran. Ada apa denganmu? Apa yang kamu temukan? Penatua Du, kami telah menemukan sesuatu tentang latar belakang Zuo Fan. Meskipun Wu Qingqiu ragu-ragu, klan Luo, rumahnya di Tianyi, kini telah mengumpulkan banyak klan dan membentuk aliansi Luo. Pertumbuhan mereka sangat cepat, melampaui apapun yang bisa dicapai oleh sebuah negara kecil. Ini terus menuju menjadi kerajaan teratas. Penatua Du memotongnya dengan tidak sabar. Saya tahu tentang Luo Alliance. Tidak peduli seberapa cepat pertumbuhannya, ia sama sekali tidak mampu menghancurkan sekte terlemah di wilayah barat. Apalagi tanpa kebisingan. Hanya kekuatan absolut yang bisa melakukannya. Mereka, jauh tertinggal. Mereka mungkin punya motif, tapi karena mereka tidak punya kekuatan, mereka dikesampingkan. Sekarang, apakah ada kekuatan lain? Mungkin hanya ada satu. Ketiganya bertukar pandang dan Wu Qingqiu ragu-ragu. Penatua Du merasa aneh. Wu Qingqiu, kamu selalu tenang dan tenang dalam segala hal, jadi mengapa kamu membuang-buang waktu? Bicaralah. Apa yang kamu temukan? Elder Du, pernahkah Anda mendengar tentang Gunung Setan atau Tuan 9 kata-kata? Wu Qingqiu menyelidiki. Penatua Du bertanya, di mana seharusnya itu berada? Siapa Tuan 9 kata-kata itu? Saya hanya tahu. Tuan juga belum pernah mendengarnya. Kamu pikir aku tahu semua nama di wilayah barat yang luas? Menurutmu aku punya waktu untuk mengetahui nama orang lain? Penatua Du mendengus. Wu Qingqiu menghela nafas. Kalau saja dia bukan siapa-siapa. Master dari murid terbaik Double Dragon Gathering, Zuo Fan, adalah Tuan 9 kata dari Gunung Setan. Menjadi penguasa masa depan terbaik di wilayah barat tidak bisa dikatakan bukan siapa-siapa dalam beberapa hal. Maksudmu dia mengajar Zuo Fan? Penatua Du berubah serius. Karena Zuo Fan selalu menunjukkan keterampilan yang luar biasa dan aneh. Beberapa hal seperti yang belum pernah dilihat di negeri barat. Maka tuannya pasti sama mengerikannya.
Tapi nama dan lokasinya. Penatua Du mengerutkan kening. Sementara ketiganya menunggu dia memberikan jawaban. Saat dia sedang memutar otak, seorang tetua dan 3 sosok yang dikenalnya datang. Yan Mo, Wen Tao dan Xie Tianxiang. Double Dragon Manor telah membentuk 3 tim investigasi. Chu Qingcheng pergi ke Tianyi untuk menyelidiki pembalas dendam Zhuo Fan. Sementara Yan Mo memeriksa sisi sekte penjinak binatang di Quanrong. Sekte penjinak binatang adalah satu-satunya yang tidak ada hubungannya dengan Zhuo Fan. Jika penyelidikan di Tianyu menemui jalan buntu, setidaknya di sana bisa memberikan beberapa petunjuk. Tapi dari penampilan mereka, jelas tidak ada hasil apapun. Demi Tuhan, kekuatan konyol macam apa yang dimiliki para penyerang di sekte penjinak binatang? Itu terlalu licik. Tidak ada jejak yang tersisa di sekte penjinak binatang. Dan seluruh Quanrong juga tidak mengerti. Ibu kota kekaisaran telah kehilangan sebagian besar anggota kekaisaran dalam semalam. Namun tidak ada yang lebih bijaksana. Ini benar-benar bau. Penatua gemuk itu menggelengkan kepalanya sambil mengeluh tentang kurangnya hasil. Chu Qingcheng membungkuk. Salam, Penatua Ou. Tidak apa-apa. Sangat menyebalkan. Penatua Ou melambai padanya sambil masih merengek. Yan Mo menghela nafas. Buang-buang waktu saja. Pelakunya tidak meninggalkan satupun barang. Tidak ada. Saya benar-benar mulai berpikir ada orang asing di wilayah barat yang melakukan ini. Wu Qingqiu mengerutkan kening. Selain pengaruh luar, satu-satunya tersangka yang layak adalah pembalas dendam Zhuo Fan. Meskipun penyelidikannya menemui hambatan, sayangnya, mereka membiarkan petunjuk itu lolos begitu saja. Zhuo Fan telah menghapus sekte penjinak binatang dan sekte perencana iblis dari dunia ini. Hingga jiwa terakhirnya sementara tidak ada yang melihatnya. Meskipun dia meninggalkan jejak di ibu kota kekaisaran Quanrong, mereka hanya perlu melihat lebih dekat dan mereka akan melihat sekilas hantu Zhuo Fan muncul di antara manusia. Meskipun Kaisar Quanrong menyensor apapun yang berhubungan dengannya di ibu kota kekaisaran setelahnya, dia tidak takut Zhuo Fan ketahuan. Tetapi kehancuran sekte penjinak binatang ada hubungannya dengan klannya, sehingga menimbulkan kemarahan para tetua sekte penjinak binatang. Yang terbaik adalah menyimpan skandal dalam keluarga. Atau mereka bahkan mungkin digulingkan jika tersiar kabar bahwa mereka terlibat. Kaisar Quanrong melindungi Zhuo Fan, tetapi lebih karena skandalnya karena ada kepentingan bersama. Dengan semua Quanrong bungkam, tim Yan Mo tidak berhasil. Du tua, apa yang kamu gumamkan? Apa aku tidak bisa menyapanya? Penatua Ou melihat Penatua Du termenung dan menganggapnya aneh. Penatua Du berkata, "Oh tua, pernah mendengar tentang Gunung Setan atau seorang ahli yang menyebut dirinya Tuan 9 kata-kata selama bertahun-tahun menjelajahi wilayah barat? Di mana kamu mendengar judul yang mengejek itu?" Penatua Ou bertanya. Siapapun yang menyebut dirinya Tuan 9 kata-kata memintanya, dia akan dihajar begitu seseorang cukup bodoh untuk mengucapkannya. Hanya pedang tak terkalahkan yang berani menyebut dirinya seperti itu. Meskipun tidak ada seorang pun di seluruh negeri yang bisa mengalahkannya. 9 kata Tuan ini terdengar hampir sama. Tapi itu berarti puncak Genesis Stage. Penatua Du menggelengkan kepalanya. Benar. Jika Tuan 9 kata-kata begitu kuat, dia akan menjadi bencana di wilayah barat. Kami tidak bisa menyelidiki kasus ini lebih lama lagi. Sebaiknya kita menjauh darinya. Lagi pula, siapa Tuan 9 kata-kata itu? Apakah kamu membuatnya kesal? Melihat Penatua Du begitu tidak berdaya, Penatua Ou bertanya. Penatua Du tidak jelas. Saya tidak tahu bagaimana penampilannya atau kultivasinya. Jadi bagaimana saya bisa membuatnya kesal? Sekte Demon Seming dan yang lainnya mungkin melakukannya untuk mendapatkan kehancuran. Mereka bilang dia adalah Master Zhuo Fan. Apa? Penatua Ou berteriak. Anda mengatakan kepada saya bahwa gurunya menghancurkan sekte karena balas dendam terhadap muridnya. Siapakah Tuan 9 kata-kata itu? Seberapa kuat dia? Saya tidak ingat ada satupun orang barat. Seluruh dunia yang menyandang gelar itu.
Penatua Du menghela nafas. Saya tahu itu. Tetapi menyebut dirinya seperti itu. Dia tidak bisa menjadi orang yang mudah menyerah. Anda sendiri yang mengatakannya. Untuk menggunakan gelar yang mengejek itu, dia harus bisa mendukungnya. Yang paling penting adalah dia adalah guru Suo Fan. Dengan muridnya yang monster seperti itu, apa yang menjadikan tuannya? Ini membereskan semuanya. Penatua O berbicara dengan tegas. Ini adalah kasus klasik balas dendam dengan memusnahkan sekte. Sekte penipu iblis dan sekte surga mistik telah selesai. Yang berarti selanjutnya adalah sekte jejak surga. Semua orang berteriak. Tapi sekte Heaven Trailing bukanlah sekte terbawah 3 seperti yang lainnya. Ia memiliki selusin ahli harmoni jiwa dan pedang penjelajah surga yang terkenal dengan pedang pencapai surga yang melindunginya. Mengeluarkannya akan lebih sulit. Penatua Du menganalisis. Yang lain mengangguk. Dengan Penatua O tampak tegang. Namun, jika Tuan 9 kata-kata itu berada di tahap kejadian seperti yang kita duga. Hati Penatua Du mencelos dan wajahnya menjadi keras. Tim Sui Ruohua dipimpin oleh tetuanya bergegas mendekat. Berteriak, ini buruk. Kami pergi untuk memeriksa sekte Heaven Trailing hanya untuk menemukan bahwa seluruh sekte dihancurkan sama seperti yang lain. Apa? Babak 843, Kekuatan Pil Nafas Naga. Suara mendesing. Dengan berita terkini tentang kehancuran sekte penjejak surga. Ketiga tim kini menelusuri langit cerah dengan kecepatan penuh untuk mencapai sekte benar universal. Du Tua, jika Tuan 9 kata-kata ingin membalas dendam, maka target berikutnya pastilah sekte benar universal. Kata Penatua O saat keduanya terbang bahu-membahu. Penatua Du mengangguk sambil mengerutkan kening. Wu Qingqiu angkat bicara pada saat ini. Sekte benar universal adalah 3 sekte unggul. Dengan banyak pembudidaya tahap kejadian. Tidak seperti 2 kategori sebelumnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hal itu bisa berakhir sama seperti yang lainnya. Nah, kamu masih terlalu muda. Belum pernah menyaksikan ahli sejati. Penatua O menghela nafas. Anda pasti sudah mendengar tentang Dan Xing Sen yang menginjak-injak 10 sekte. Apa menurutmu dia tidak cukup kuat untuk menghancurkan 1? Bahkan 3 sekte unggul. Peraturan wilayah baratlah yang menghentikannya. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari wilayah barat. Tapi Tuan 9 kata-kata ini siap membunuh sampai jiwa terakhir untuk membalas dendam kepada muridnya. Ditambah dengan kekuatan Dan Xing Sen, maka sekte universal benar yang lemah tidak mempunyai peluang sama sekali. Di hadapan kekuatan sejati dan tertinggi. Sebuah sekte tidak lebih dari sebuah rumah kartu. Dibiarkan diinjak sesuai keinginannya. Mata Penatua O bersinar dengan pandangan yang dalam. Takut akan tampilan kekuatan muntah seperti itu. Wu Qingqiu bergidik dan mengangguk. Yan Mo mengejek. Elder O. Karena dia begitu perkasa. Bahkan dengan 3 sekte superior pun tidak berharga. Bukankah itu akan membuat kita menjadi kentang goreng kecil? Tidak. Saat kami mewakili Double Dragon Manor, seseorang dengan wewenang untuk memindahkan semua kekuatan wilayah barat. Mata Penatua Du berbinar. Selama dia tidak mati-matian melakukan hal itu, kita dapat memanfaatkan nama kita untuk membicarakannya. Tidak sembarang orang bersedia menjadi musuh publik seluruh wilayah barat. Bahkan Dan Xing Sen di masa lalu pun tidak. Dan jika dia sudah mati, dia akan membalas dendam. Dengan baik. Yan Mo bertanya. Yang mana Penatua Du menghela nafas. Maka itu akan menjadi pedang tak terkalahkan yang kedua. Pedang tak terkalahkan. Ya. Berdasarkan kekuatannya yang dikabarkan. Dia sendiri yang memiliki kapasitas untuk melawan seluruh kekuatan suatu wilayah. Penatua Du berbicara dengan keras. Hanya dengan aliansi yang terdiri dari 4 wilayah lainnya kita dapat menghentikan kemajuannya. Namun, sekarang dia telah mencapai puncak Genesis Stage. Dan dia tidak bisa maju 1 inci pun. Jika ada tahap di luar tahap kejadian, dia akan mencapainya dengan bakatnya. Menjadi orang terkuat yang tak terbantahkan di dunia. Gelarnya yang tak terkalahkan dijamin.
Yang lain menjadi tegang mendengar wahyu itu. Mata Yelin berkedip-kedip karena nyala api pertempuran. Satu-satunya alasan pedang tak terkalahkan tertahan pada level itu adalah karena wilayah fana memiliki batasan yang dikenakan padanya. Padahal bagaimana dia berlatih untuk mencapai kekuatan sebesar itu? Aku ingin tahu siapa yang akan menang jika aku mencapai Genesis Stage. Pewaris binatang suci atau manusia biasa. Rasa haus akan pertempuran muncul di hati Yelin. Melonjak seperti gunung berapi. Lihat. Kita hampir sampai di sekte benar universal. Penatua menunjuk ke kejauhan. Ke hutan hijau. Ayo cepat, ledakan. Ledakan api yang tiada duanya meletus dan menenggelamkan kata-katanya. Neraka emas menjulang melampaui awan. Seolah menelan langit. Gelombang panas datang berikutnya. Menghantam mereka seperti palu. Ketiga tetua itu berteriak, lindungi para murid. Para tetua melepaskan Yuan Qi mereka. Dan dengan kekuatan dunia, mereka membentuk perisai di depan. Terbukti tidak ada gunanya. Karena gelombang kejut datang dan menghancurkannya. Ia menyerang para tetua dan memaksa mereka memuntahkan darah. Sebelum mengirim mereka terbang. Berikutnya adalah para murid. Keadaannya tidak lebih baik. Menumpahkan darah dari mulut mereka dan jatuh pingsan. 1 jam telah berlalu bagi mereka untuk sadar. Namun apa yang mereka lihat bukanlah apapun yang dapat dipersiapkan oleh pikiran kecil mereka untuk menghadapi kehancuran. Selama ribuan mil, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Tanda apapun yang menunjukkan bahwa hutan subur dan hijau pernah tumbuh di sini. Kini telah hilang, digantikan oleh abu dan jelaga yang terbakar. Hah! Penatua meludahkan darah sekali lagi. Apa-apaan ini? Kenapa tidak ada yang tersisa? Kita pasti sudah sampai tepat saat ledakan terjadi. Tapi bahkan kita, di tahap kejadian, menderita luka yang begitu parah. Aku hanya bisa takut dengan kekuatan yang dimilikinya di pusat gempa. Penatua O bangkit dengan kaki gemetar. Kata-katanya membangunkan semua orang. Benar. Sekte universal benar ada di sana. Kemudian, ke depan. Yang mereka lihat hanyalah api emas yang mengepul semakin tinggi. Pukulannya yang membakar kulit mereka. Begitu kuat hingga menguapkan darah yang baru saja mereka tumpahkan. Itu juga bekerja pada tubuh mereka. Memanggangnya hidup-hidup dan mengeringkannya hanya dalam 15 menit. Chu Qingcheng merasa pemandangan ini sangat familiar. Matanya berkaca-kaca saat dia bergumam. Zetsuo Fan. Apa? Para tetua tersentak. Qingcheng. Apa yang kamu katakan? Chu Qingcheng terisak. Pada hari kematian Zuo Fan, neraka yang sama terjadi. Menyebar sejauh 500 mil. Bahkan merenggut tubuhnya. Api ini mungkin jauh lebih kuat. Tapi saya tidak akan pernah melupakan api seperti itu. Para tetua saling memandang dalam kesadaran. Adik laki-laki, api ini terasa mirip dengan milikmu. Wu Qingqiu bertanya pada Yelin. Memutar matanya. Yelin mendengus. Kakak senior, apakah kamu mengejekku? Ini jauh lebih kuat dan terkonsentrasi. Jika aku memiliki ini di pertemuan naga ganda, aku tidak akan kalah. Benar-benar. Wu Qingqiu mengamatinya. Masih curiga. Yelin sengaja berpura-pura. Dari semua api emas alami di dunia, dia hanya tahu satu yang memiliki kekuatan tak terkendali. Api emas penghancur leluhur naga. Mengenai bagaimana hal itu berakhir di sini, dia yakin Zuo Fan mendapat pil nafas naga dari leluhur naga. Kakak laki-laki, sungguh menyia-nyiakan pil nafas naga untuk digunakan di sini. Dia tahu pil nafas naga yang didapat Zuo Fan adalah serangan terkuat dari binatang suci. Benda yang dia gunakan hanyalah mainan belaka. Melemparkan pil nafas naga ke sekitar wilayah fana seperti membakar semut. Sungguh sia-sia. Yelin menghela nafas dalam hati. Itu seharusnya digunakan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Bukan membalas dendam. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Para tetua mengangguk dengan tatapan serius. Mereka semua tahu bahwa sekte universal benar telah dimusnahkan. Tetapi penyelidikan masih harus dilakukan.
Ketiga tetua membawa tubuh mereka yang rusak saat mereka memimpin para murid menuju neraka. Zuo Fan sedang berjalan menjauh dari kobaran api dengan jubah hitam dan dengan senyuman di wajahnya. Hahaha, pil nafas naga adalah yang terbaik. Saya hanya membuat lubang di penghalang sekte lalu melemparkannya ke dalam. Tidak peduli berapa banyak ahli Genesis Stage dan Soul Harmony Stage yang dimilikinya. Mereka semua bersulang. Ini pasti merupakan balas dendam yang paling mudah bagi Zuo Fan. Dia tidak perlu membuang waktu dan menodai matanya dengan kehadirannya. Cukup melemparkan sesuatu dan mengirimkannya ke pembuatnya. Layak untuk kekuatan sejati leluhur naga. Meskipun melihat kehancuran seperti itu, Zuo Fan merasa hal itu tak tertahankan. Tidak ada penyesalan bagi siapapun. Tetapi pil nafas naga sangat sia-sia di sini. Meskipun pada akhirnya dia menggunakannya. Menghapus tanda-tanda kehidupan dari setiap sudut. Sambil menyenandungkan sebuah lagu, Zuo Fan melanjutkan. Tapi kemudian dia mengerutkan kening saat dia melihat lebih jauh ke depan. Ada yang datang. Entah teman atau lawan. Tim tandang atau buronan. Aku akan mengetahuinya setelah aku memeriksanya. Mata kanan Zuo Fan bersinar dalam 6 lingkaran cahaya emas. Mata ilahi dari kekosongan tahap ke-6. Domain kekosongan. Udara beriak di bawah kekuatannya. Membentuk penghalang. Zuo Fan memasukinya dan menghilang dari dunia. Yang dia tinggalkan hanyalah dunia api. Bab 844 Reaksi Hati. Suara mendesing. Panas terik yang keluar dari api emas membakar apa saja dan membengkokkan udara. Chu Qingcheng dan tim lain dari Double Dragon Manor segera tiba. Di mana tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Bahkan para tetua Genesis State merasakan udara panas membakar tenggorokan mereka. Apalagi para murid. Mereka semua tampak sedih dan terengah-engah. Seolah-olah tinggal di sini lebih lama lagi akan langsung melemahkan hidup mereka. Demi Tuhan, bagaimana manusia bisa melakukan ini? Kemanapun mereka melihat. Yang mereka lihat hanyalah api emas dan bahkan lebih banyak lagi api emas. Wajah Penatua Du menyaksikan dengan kaget. 3 sekte teratas, sekte benar universal, telah dihancurkan dalam sekejap. Apakah ini kekuatan 9 kata Tuan Gunung Iblis? Tuan 9 kata-kata dan Gunung Setan. Zuo Fan. Di dalam lubang persembunyian kecilnya. Jantungnya berdebar kencang mendengar nama itu. Bagaimana mereka mengetahui hal itu? Segera dia menyadari bahwa mereka pasti telah memeriksa Tiang. Double Dragon Manor mulai menyelidiki penghancuran sekte wilayah barat. Bagus. Menyematkan semuanya pada Tuan 9 kata-kata palsu akan memakan waktu sebelum Double Dragon Manor mendapatkan jawaban sebenarnya. Siapa yang tahu lelucon kecil yang dia buat bertahun-tahun yang lalu di Tianyu akan sangat berguna. Jika Double Dragon Manor terus menyelidikinya, mereka akan segera menyusulnya. Dan itu tidak akan berhasil. Meskipun dia tidak takut pada siapapun. Dia juga tidak mencari masalah dan dikejar sampai mati sepanjang waktu bukanlah hal yang baik. Melenyapkan 4 sekte di wilayah barat adalah kejahatan berat yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Apakah Tuan 9 kata-kata melakukan ini? Penatua O melihat sekeliling dengan kaget. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang mempunyai kekuatan seperti itu. Aku yakin bahkan pedang tak terkalahkan terkuat di dunia pun tidak akan mampu melakukan ini. Maksud Anda, ada yang bau di sekitar sini. Mata Penatua O berbinar mendengar kata-kata Penatua Du. Ini tidak dapat dilakukan hanya oleh satu orang. Pasti ada penjelasan lain yang belum kami temukan. Mungkin sesuatu yang tidak menentu sedang terjadi di bawah sekte universal benar yang dia manfaatkan untuk melakukan ini. Lalu mengapa dari semua sekte lainnya? Hanya sekte benar universal yang berakhir seperti ini. Bagaimanapun, saya menolak untuk percaya bahwa seorang kultivator bisa sekuat itu. Analisisnya mendapat persetujuan dari orang lain. Tentu saja, jika dia begitu kuat, apa gunanya menyelidikinya karena mereka pada akhirnya akan terbunuh. Jika tidak, seluruh wilayah barat akan jatuh. Tetapi jika seperti yang dikatakan Penatua O,
menggunakan kekuatan bumi yang tidak stabil untuk menciptakan bencana seperti itu. Maka dia tidak akan sekuat itu. Kita bisa melawannya. Zuo Fan mengangguk ke dalam. Setidaknya ada seseorang di tim yang bisa menggunakan kepalanya. Ya, tidak ada seorang pun di dunia fana yang mampu melakukan kekuatan seperti itu. Karena ini adalah serangan terkuat dari binatang suci dari domain suci yang belum pernah didengar oleh siapapun di wilayah fana. Menyimpulkan bahwa kekuatan bumi dipinjam bukanlah logika yang buruk. Namun ini berarti tim akan terus maju dan mempengaruhi Zuo Fan pada gilirannya. Ye Lin sangat sadar. Meskipun tidak tahu bagaimana cara meringankan masalah ini. Elder All, mungkin Tuan Sembilan Kata-Kata tidak melakukan ini sendirian. Tapi mungkin seluruh Gunung Iblis. Apakah menurut Anda dengan menemukan sekte ini, dapatkah wilayah barat melawannya? Para tetua gemetar dan menjadi tegang. Benar, seorang pria tidak memiliki kekuatan. Tapi jika Gunung Iblis penuh dengan ahli, siapapun bisa melakukan kekejaman seperti itu. Ini membuktikan sekte mereka lebih kuat dari wilayah barat. Tidak ada gunanya mencari lebih jauh ketika mereka bahkan tidak bisa mengalahkannya. Mustahil. Penatua berbicara dengan tekad di antara pandangan ragu-ragu. Nah, perhatikan baik-baik bencana ini. Dapatkah semua kekuatan dunia berkumpul untuk menciptakannya kembali? Itu sebabnya. Hanya kekuatan dunia yang bisa menjadi pelakunya. Dan bukan kekuatan manusia. Saya masih percaya Tuan Sembilan Kata-Kata menggunakan metode ini untuk mengguncang kami. Hanya gertakan belaka. Semua itu dilakukan agar kami salah mengira levelnya dan membatalkan penyelidikan. Ini hanya membuktikan bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang harus ditakuti oleh wilayah barat. Bagaimana lagi kamu menjelaskan tindakan rahasianya? Menghilang setelah menghancurkan setiap sekte. Bahkan ketika kami datang ke sini, kami tidak melihat tanda-tanda ada orang di sekitar. Jelas-jelas dilakukan untuk menutupi jejaknya. Penatua Ao tergagap dengan nada keras. Menemukan logikanya lebih masuk akal. Bahkan terdengar sombong karena begitu pintar. Yang lain menganggukkan kepala. Kapan melon orang tua itu menjadi begitu tajam? Bahkan Zuo Fan harus memberinya pujian. Dia mungkin mempercayai logika orang tua itu jika dia tidak melakukan ini sendiri. Hanya Ye Lin yang tidak mau melepaskannya. Sambil menghela nafas. Bagaimana jika mengejar Tuan Sembilan Kata-Kata kita bermain api? Saat kita menghadapinya. Lalu bagaimana? Tidak ada, bagaimana jika? Saya tidak percaya ada orang yang maha kuasa kecuali saya melihatnya sendiri. Sungguh dia bahkan lebih tak terhentikan daripada pedang tak terkalahkan itu. Penatua Ao menjentikkan tangannya. Tampak puas dan yakin. Menerima alasannya sendiri. Yang lain mengangguk. Menemukan logika yang masuk akal dan melanjutkan penyelidikan. Zuo Fan terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Setelah menghancurkan 4 sekte di wilayah barat, bisa dikatakan, semakin cepat dia pergi dari sini, semakin baik. Zuo Fan memberikan sepasang mata. Dengan api emas terpantul di dalamnya. Pandangan terakhir. Sulit untuk berpaling. Kita tidak akan bertemu lagi. King Cheng. Ses. Saat guntur meledak, dia melihat percikan api berkedip di antara kedua tangannya. Karena terkejut, Zuo Fan menyaksikan cincin guntur berkedip-kedip. Cincin Chu King Cheng sendiri bereaksi sama. Zuo Fan melihat kedua cincin itu dengan kaget. Bagaimana? Ruang ini terputus dari kenyataan. Jadi bagaimana reaksi cincin guntur? Karena cincin ini sudah lama ada pada pemiliknya. Cincin ini membentuk sifat aslinya. Kerinduan yang dimiliki Zuo Fan dan Chu King Cheng satu sama lain memicu cincin itu. Menembus batas ruang ini. Z Zuo Fan. Chu King Cheng menatap cincin guntur dengan kaget. Matanya berkaca-kaca saat dia berteriak dan mencari kemana-mana. Zuo Fan, kamu belum mati. Anda di sini. Bukan. Zuo Fan belum mati. Para tetua menoleh padanya. King Cheng, apa yang kamu katakan? Bagaimana Anda tahu bahwa? Chu King Cheng hanya meneriakkan nama Zuo Fan. Matanya dipenuhi harapan. Dia tahu bahwa hanya cincin guntur miliknya yang dapat terhubung dengan miliknya.
Cincin-cincin ini adalah sumpah mereka. Adik perempuan Qing Cheng. Mungkin kamu berpikir kamu melihatnya karena betapa kamu merindukannya. Zuo Fan sudah mati. Jadi bagaimana dia bisa ada di sini? Ye Ling memulai. Jika mereka menemukan kakak laki-lakinya, maka dia akan menjadi musuh wilayah barat. Sambil berteriak, dia bergegas ke Chu Qing Cheng. Memegang tangan dan cincinnya, menyembunyikan kilaunya. Chu Qing Cheng hanya mengenal dia dan Zuo Fan sebagai musuh dan itu tidak berubah. Tindakannya yang tiba-tiba menimbulkan kebenciannya. Kalahkan. Saya tahu Anda hanya melihat Zuo Fan sebagai musuh Anda dan tidak sabar menunggu dia mati. Tapi dia masih hidup. Dan dia ada di sini. Zuo Fan. Ini aku. Qing Cheng. Keluar. Ye Ling mengangkat bahu. Kebaikannya dicemooh. Apa gunanya memanggilnya keluar? Anda hanya membiarkan wilayah barat memburunya. Cewek ini sudah kehilangan kendali. Mengira sikapku ini karena niat buruk. Kalau saja kamu bukan kakak ipar. Ye Ling menggertakkan giginya. Gunakan jiwamu untuk memindai area tersebut. Para tetua segera mulai mencari tanda-tanda apapun. Tetapi yang mereka rasakan hanyalah panas yang membakar. Ketiga tetua menggelengkan kepala. Mendesah mendengar tangisan panik Chu Qing Cheng. Beginikah seorang murid yang hebat jatuh ke dalam kegelapan karena kehilangan suaminya? Bab 845, Takut Mati. Qing Cheng, jangan lakukan ini. Zuo Fan sudah pergi. Dia tidak di sini. Chu Qing Cheng panik dalam pencariannya dan menangis bahkan ketika Sui Ruohua dan Danger memeluknya. Menangis karena rasa sakitnya. Yang lain menggelengkan kepala. Ini disebut terobsesi. Chu Qing Cheng tidak mendengarkan alasannya. Menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke cincin yang berkedip dengan gembira. Kakak senior. Dia masih hidup dan di sini juga. Lihat saja. Hanya kita yang mempunyai sepasang cincin ini. Dan mereka hanya bereaksi jika ada cincin lainnya. Ini adalah kenang-kenangannya. Dia pasti ada di sini. Chu Qing Cheng putus asa dalam meyakinkan semua orang tentang kenyataan ini. Tetapi mereka hanya melihatnya sebagai dia berbohong pada dirinya sendiri. Ingin percaya dengan segenap kekuatan bahwa Zuo Fan ada di dunia ini. Qing Cheng, aku mungkin tidak tahu cincin itu. Tapi kami telah memindai tempat ini sejauh 100 mil namun tidak ada seorang pun di sini selain kami. Penatua Du menenangkan. Chu Qing Cheng menggigit bibirnya. Tidak menyerah. Tidak, dia dekat. Hanya saja kamu tidak dapat menemukannya. Tidak ada yang bisa menemukannya dengan keahliannya. Hanya saya, sebagai istrinya, yang tahu dalam diri saya bahwa dia ada di sini. Cukup, Chu Qing Cheng. Penatua O berteriak dengan marah. Urat nadi muncul di dahinya. Kami adalah ahli Genesis Stage. Namun Anda mengatakan kami bahkan tidak dapat menemukan anak nakal. Kita bisa menemukan sesuatu yang sekecil semut. Apalagi dia. Karena kita tidak menemukannya, maka dia tidak ada di sini. Berapa lama kamu akan melanjutkan tindakan gila ini? Menatapnya. Chu Qing Cheng masih memanggil nama Zuo Fan. Zuo Fan, ini aku, istrimu. Datanglah kepadaku. Jangan hanya berdiri di sana. Bawa dia pergi. Kesabaran Penatua O telah berakhir saat dia menatap Wu Qingqiu. Sambil menganggukkan kepalanya. Dia pergi ke Chu Qing Cheng sambil menghela nafas. Adik perempuan Qing Cheng. Ada sesuatu yang aneh dengan cincin itu. Aku yakin itu. Zuo Fan sudah pergi sekarang dan tidak mungkin dia bisa berada di sini. Ayo kita kembalikan ke Double Dragon Manor dan beristirahat. Tidak. Cincin itu tidak pernah berbohong padaku. Dia di sini. Berjuang dengan semua yang dimilikinya. Chu Qing Cheng terus berteriak. Zuo Fan. Di ruang tertutupnya, Zuo Fan mengertakkan gigi dan menutup matanya. Meskipun air mata berkumpul di sudutnya, dia tahu dia seharusnya tidak bertemu dengannya. Karena dia tidak bisa berpisah. Qing Cheng. Pada akhirnya, hati menang dan Zuo Fan berbicara dengan nada rendah. Semua bergidik mendengar nada berat itu. Tidak mampu mengatasi keterkejutan mereka. Chu Qing Cheng sangat gembira. Zuo Fan. Benarkah itu kamu? Aku tahu kamu masih hidup.
Apakah Zuo Fan benar-benar hidup? Para tetua melihat sekeliling dengan panik. Dengan dia hidup, kasus penghancuran sekte memiliki solusi. Namun pencarian sebanyak apapun tidak membantu. Lalu terdengar tawa. Hahaha. Benarkah ada 3 im yang mencoba memindai dengan jiwamu di hadapanmu? Sungguh menyedihkan. Dengan suara mendesing, nyala api hitam meletus dari angkasa. Setinggi 1 kilometer dan menyebar bermil-mil. Nyala api hitam berbentuk raksasa bermata emas. Nyala api di dalamnya seperti 2 gunung berapi yang meletus. Rasa takut yang datang darinya menghantam ketiga tetua Genesis Stage. Mereka bergidik dan merasa seperti serangga yang bisa diinjak kapan saja. Ini. Semua menjulurkan leher mereka untuk menyaksikan raksasa api hitam itu. Merasakan lutut mereka menjadi lunak karena kekuatannya. Yelin tidak bernasib lebih baik meski mengetahui kebenaran di baliknya. Dia menelan ludah. Apa ini? Apakah penguasa 9 kata telah turun? Kekuatan ini berada pada level tuannya dan hanya 10 penguasa yang menggunakannya. Semua orang tahu 9 kata penguasa hilang. Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba berada di wilayah fana? Yelin terlalu terkejut untuk memahaminya. Ketika pewaris binatang suci ketakutan, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang yang lain. Tampak pucat pasi dan terengah-engah. Ketiga tetua Genesis State diliputi rasa takut. Menatap wajah besar yang menatap mereka dengan cibiran. Hahaha. Bukankah kamu hebat sebelumnya? Kamu lemah. Apakah kucing itu berhasil menangkap lidahmu? Senior. Suara gemetar Penatua Du nyaris tidak mengeluarkan sepatah kata pun saat dia membungkuk. Bolehkah saya tahu siapa seniornya? 2 bola api emas menyala saat dia terkekeh. Hahaha. Salah mengira rasa hormat sebagai rasa takut. Aku sudah sering mendengar perkataan ini. Tapi bukankah kalian bertiga berteriak ingin bertemu denganku? Anda tidak akan percaya sampai Anda melihatnya. Bukan. Nah, inilah saya. Apakah Anda percaya sekarang? Tuan 9 kata. Ses. Para tetua tersentak kaget. Penatua All, yang baru saja menganalisis kekuatan Tuan 9 kata-kata hampir mengotori celananya. Kekuatan besar yang meluncur dari raksasa ini sudah cukup untuk merampas seluruh keberanian mereka. Mereka sekarang tahu bahwa kehancuran Sekte Universal Rites tidak terjadi karena meminjam kekuatan. Tapi karena kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuan 9 kata-kata belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi sekarang mereka merasakannya dengan sangat baik. Kekuatan destruktif yang dia miliki. Ketiganya langsung berlutut. Senior. Mohon maafkan kata-kata bodoh ketidaktahuan kami. Hahaha. Bocah nakal. Apakah kamu menganggapku sebagai orang remeh sepertimu? Raksasa hitam itu mengejek. Nona itu menentang kata-katamu dan menentangmu. Namun kamu ingin menyerang wanita yang tidak berdaya. Siapa yang tahu betapa kesalnya aku selama 300 milenium terakhir jika aku sekecil kamu. Ses. Terengah-engah untuk ketiga kalinya. Mereka semua tampak kaget. Ya ampun. 300.000 tahun. Apa dia? Bahkan sekte tertua di wilayah barat baru berusia 10.000 tahun. Tapi orang ini 300 kali lipatnya. Karena menangis dengan suara keras. Dia benar-benar orang tua yang aneh. Sungguh pedang yang tak terkalahkan. Dia bukan siapa-siapa bagi orang ini. Tidak heran dia begitu luar biasa dan dikuasai. Bertanya-tanya pada tahap apa dia berada. Pastinya di atas Genesis Stage. Ketiganya berkeringat. Takut setengah mati bahkan karena bergerak. Mengabaikan mereka. Raksasa hitam itu menatap Chu Qingcheng sambil menghela nafas. Dia melambai dan cincin yang berkedip-kedip melayang ke bawah. Qingcheng, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Inikah yang kamu cari? Cincin itu terletak di telapak tangan Chu Qingcheng. Menatap kenang-kenangan milik Zuo Fan. Ini milik Zuo Fan. Chu Qingcheng memandang raksasa itu. Ingin bertanya lebih banyak tetapi terlalu takut untuk mengetahui kebenarannya. Raksasa itu berbicara. Nah, lupakan dia. Dia tidak akan kembali. Tinju Chu Qingcheng bergetar. Saya telah mendirikan Gunung Iblis 300.000 tahun yang lalu.
Ketika tidak ada yang bisa melawan saya. Mengingat kenangan kuno, raksasa hitam itu berbicara. Tetapi setelah 200.000 tahun, saya menjadi lelah. Fokus pada pemahaman Dao dan memasuki pengasingan. Menghilang dari dunia. Kebetulan, dalam perjalanan saya yang jarang terjadi di seluruh dunia, saya telah bertemu dengan murid-murid yang patut diperhatikan. Zuo Fan adalah salah satu muridnya. Untuk memahami Dao, seseorang harus hidup di dunia lalu melampauinya. Kebanyakan murid tidak berkeliaran di daratan. Tetapi Zuo Fan masih muda, jadi saya membiarkannya pergi sebelum membawanya kembali untuk memikirkan pengalamannya. Saya pikir keterampilan yang saya berikan kepadanya sudah cukup untuk melindunginya. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan ditipu oleh beberapa orang busuk. Inilah hidup, inilah takdir. Raksasa hitam itu menghela nafas sedih. Para tetua berkeringat. Sekarang sudah jelas bahwa itu adalah balas dendam. Tapi sepertinya kita juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Apakah kamu tidak mendengarnya? Dia sudah berada di puncak dunia 300.000 tahun yang lalu. Menghentikan semua pertikaian sebelum mundur. Dia berada di level yang berbeda dari perang kecil kita. Kekuatan seluruh negeri barat tidak akan cukup bahkan untuk mencakarnya. Belum lagi Gunung Iblis tidak terdiri dari satu orang. Masih banyak murid. Jika mereka keluar, apa yang akan terjadi pada dunia? Para tetua ketakutan setengah mati. Jika kita menyelidiki kasus ini lebih jauh, maka hal ini akan menjadi sarang lebah. Bahkan pedang tak terkalahkan pun tidak akan sebodoh itu. Bersambung.